Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ustadz Muhammad Hasan Sohibi, yang kami hormati Ketua MPAB SMI Dr. Basuki, yang kami hormati juga Dr. Bambang, Ketua BSMI DIY, dan juga seluruh hadirin yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita mulai pertemuan kajian tafsir pada malam hari ini dengan membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Kiai Haji Ustadz Muhammad Hasan Sohibi untuk mulai tausiah kajian tafsir Al-Kahfi. Ini ada yang saya share Ustadz dari file tafsir Ali Syaibuni. Jika halamannya kurang sesuai, mohon diingatkan Ustadz. Ini halaman 188 di jilid kedua ayat ke-26 dari surat Al-Kahfi. Ya jelas beda. Saya mah halamannya halaman saya 700. halaman saya 772. Siap. Halaman 772 saya mah. Ayatnya benar Ustaz. Ayatnya benar tapi. Ayatnya benar. Teken lagi itu kan udah. Teken lagi. Oh, ke-27 ya? Ayatnya ya 27 28, tapi ntar 27, kita 28. Balik lagi ke situ dulu ntar. Oh, siap. Ayatnya ya. Ayat 27 28 ini dia nih. Watlu alaih watlu ma uhiya. Siap. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana telah memberikan kepada kita pada saat ini masih menikmati kita, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga dengan sisa-sisa umur kita yang masih ada ini, alhamdulillah berkat hidayah dan inayah Allah juga kita masih dapat mengikuti, mengkaji ayat-ayat Allah itu sendiri, yaitu kajian surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, harta kita, diri kita selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Istri kita menjadi istri yang soleha. Kita menjadi suami yang soleh. Tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kehidupan kita menjadi hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan dan dicurahkan atas penghulu kita, pamungkas Nabi dan Rasul, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu mari kita bacakan ayatnya terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatih walan tajida min dunihi multahada. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Lanjut di lanjutnya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuqa. Shadaqallahul azim. Udah lewat, balik lagi aja. Kembali lagi. Tadi halaman yang berapa tadi itu, kalau saya halaman 772 yang saya punya. Kembali lagi terus ya. Ya, kita mulai dari sababun. Terus satu lagi. Lanjut. Keliwat. Terus. Iya, terus. Ya, stop. Ya, munasabah sampai munasabah. Itu ada sebelumnya kita menafsirkan ayat. Bindali. Ya, Sohibi. Ya. Maaf, barusan ada telepon dari anak saya di Mesir. Maaf, sebentar ada itu. Dia nggak tahu kalau saya lagi PJJ. Jadi maaf Bapak Jozuli dan pada jamaah sekalian, barusan saya ada telepon dari anak saya di Kairo. Dia lagi ada banyak urusan lagi untuk meneruskan. Ya, siap Ustaz. Ya. Mengganggu sedikit sebentar. Ya, silakan Ustaz. Jadi sebelumnya kita menafsirkan ayatnya ada munasabah. Munasabah dulu kita jelaskan, itu korelasi. Ya, korelasi ayat. Nah, biasanya itu ke Sobuni seperti tafsir yang belakang-belakang ini, tafsir yang baru itu suka membuat korelasi ayat. Ya. Jadi ayat yang terdahulu dan ayat yang kemudian ada hubungannya. Gitu. Baik secara bahasa, secara nahwu, secara makna dan lain sebagainya atau cerita itu suka dibuat ada korelasinya oleh ahli tafsir, para penafsir itu. Kemudian juga ada yang juga menulis sababun nuzulnya. Ya, termasuk di sini Sabuni karena dia tafsir yang paling terbaru adalah Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, Sabuni setelahnya As-Sabuni, Syekh Mutawalli Asy'arawi yang sekarang yang terbaru. Ya. Jadi ada munasabah, yaitu korelasi ayat yang terdahulu dengan ayat yang kemudian, ayat berikutnya maksudnya. Dan juga nanti ada sababun nuzulnya, ya. Yaitu al-munasabah di situ, al-munasabah. Ya. Munasabah artinya ada munasabah, kalau biasa kita munasabah itu munasabah ya ketepatan, munasabah Isra dan Mi'raj, munasabah Maulid Nabi, munasabah perkawinan itu. Jadi ada munasabah, jadi itu juga diartikan munasabah. Ya. Ini munasabah di sini maksudnya korelasi, ya. Korelasi ayat dengan ayat. Jadi al-munasabatu lamma dzakara ta'ala qissata ahlil kahfi wa hiya tumathilu suara at-tadhiyati wal butulah fi sabilil aqidati wal iman. Aqabaha bi dzikri qissati sahibil jannatain wa hiya namuzajun akhar lil aqidati mumassilatan
mumassilatan fi qissatil akhwain min Bani Israil. Al-mu'min al-mu'taz bi imanihi wal kafir wa huwa sahibul jannatain wa ma fiha min ibarin wa idhatin wa fi sanayal ayat ja'at ba'd taujihat al-Qur'aniyah al-karimah. Ya, sampai situ. Jadi munasabah di sini korelasi ayat ya, tatkala Allah telah menyebutkan, telah disebutkan berarti sebelumnya, itu apa yang disebutkan oleh Allah, disebutkan, yaitu kisah ahlil kahfi, yaitu cerita ahli kahfi, yaitu penduduk gua. Yaitu kisah itu mencerminkan gambaran-gambaran pengorbanan dan kepahlawanan di dalam mempertahankan akidah dan keimanan. Itu cerita yang ayat-ayat yang telah lalu. Kemudian Aqabah diiringi dengan menyebut kisah Sahibul Al-Jannatain, orang yang mempunyai dua kebun. Nah, tapi ayat tadi itu belum ya. Belum menceritakan ayat yang Sahibul Jannatain ini, kisah orang yang mempunyai dua kebun, yaitu pada ayat 32. Yaitu Sahibul Jannatain yang mempunyai dua kebun, itu salah satu contoh juga, contoh yang lain terhadap tentang akidah. Ya, tentang akidah, ya, yaitu pada kisah dua orang yang bersaudara dari Bani Israel. Yang satu al-mu'min al-muqtaz bi imanihi, yang beriman, yang bangga, ya, merasa bangga dengan keimanannya, wal kafir wa huwa sahibul jannatain. Dan yang kedua adalah dua saudara ini, yaitu orang yang kafir, itu yang mempunyai dua kebun. Dan kemudian di ayat-ayat itu juga ada juga ibar dan izat, pelajaran dan nasihat-nasihat. Dan juga di tengah-tengah ayat itu ada juga nanti sebagian taujihat Al-Qur'an, arahan Al-Qur'an, nasihat-nasihat Al-Qur'an bagi kita. Nah, selanjutnya, jadi saya katakan bahwa ini yang sebelumnya ini justru yang kita baca itu tentang Al-Qur'an, watlu ma uhiya ilaiknya. Bacakan hai Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu dari kalimat-kalimat Tuhan kamu. Nah, ini kita ingat dari waktu awal kita sebelum menceritakan tentang Ashabul Kahfi, itu dimulai juga dengan menceritakan Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an sebagai mukjizat, bahwa Al-Qur'an ini adalah sebagai pedoman hidup. Biasanya begitu. Kalau ada cerita yang aneh, yang besar, itu didahului dulu dengan menceritakan Al-Qur'an. Kenapa? Ya supaya karena cerita itu ada di Al-Qur'an. Ya, maka kita mempercayai kisah-kisah tersebut atau cerita tersebut atau peristiwa yang besar tersebut. Ya, kadang-kadang banyak orang, ya terutama tentunya orang yang tidak beriman, sudah pasti. Sehingga orang yang beriman pun perlu untuk meyakinkan dia ini cerita ini benar apa tidak, karena banyak cerita yang diceritakan ini suatu yang aneh atau suatu cerita yang besar, seperti cerita hari kiamat, cerita apa saja lah yang besar-besar itu, atau yang menakjubkan, yang mengherankan, yang kadang-kadang tidak masuk di logika, itu didahulukan dulu dengan cerita tentang Al-Qur'an. Baik masalah kedudukan Al-Qur'an, Al-Qur'an sebagai mukjizat, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an adalah yang bahasanya, hukumnya, semua itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita sudah mengimani Al-Qur'an itu, maka selanjutnya sudah gampang apa yang diceritakan Al-Qur'an itu, karena sudah didasari dengan masalah cerita dengan kedudukan Al-Quran yang harus dipercayai, yang harus diimani. Harus dipercayai dan harus diimani. Jadi selanjutnya kita setelah itu ada sababun nuzul, ya. Sebab turunnya ayat, ya. Boleh dipasang lagi tadi itu sababun nuzulnya, di share lagi taruh di layar lagi Pak Jazuli, ya.
nuzulnya itu di bawahnya ya. Ke bawah atau ke atas, Ustaz? Ke bawah atau ke Ya, atas? sabab iya ini sudah itu. Terus sababun kan tadi Oh, udah. Oh ya. Ya ini tuh sababun nuzul sudah sababun nuzul. Jadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Ya. Sebab turunnya ayat ini ruwiya anna asyrafa Quraisyin ijtama'u inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu lahu in aradta an nu'mina bika fatrud haula'il fuqara min indik ya'nuna Bilalan wa Khababan wa Suhaiban wa ghairahum fa inna nu'annifu an najtami'a bihim wa tu'ayyin lahum waqtan yajtami'una fihi indak wa anzalallahu wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'adu 'ainaka 'anhum al-ayat. Itu ayat berapa? Ayat 28. Jadi ini ayat 28 hubungannya. Jadi sebab turunnya ayat itu diriwayatkan bahwa para pemuka Quraisy, orang-orang yang mulia, asyraf itu asal syarafa itu mulia, orang-orang yang mulia. Orang mulia di situ maksudnya orang terkemuka, para tokoh-tokoh Quraisy. Mereka berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad, jika kamu ingin saya beriman kepada kamu, maka usir tuh orang-orang fuqara, orang-orang fakir, usir dari sisi kamu. Yang dimaksud orang-orang fakir itu kumpul sama mereka, diantaranya Bilal. Bilal kan seorang budak dia kan, yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Bilal al-Habashi, orang Habasya. Terus juga Khobab, kalau nggak salah Khobab itu Khobab bin Arad gitu. Khobab bin Arad juga orang susah juga, orang miskin juga. Suhaiban, ini Suhaib Ar-Rumi kalau tidak salah itu. Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi. Dan yang lainnya seperti Salman Al-Farisi juga, orang-orang yang bukan orang Arab yang masuk Islam, memang mereka itu orang-orang miskin waktu itu, ya kan? Wagairohum dan yang lainnya. Banyak diantaranya. Karena dibilang di sini kan jamaah, kumpulan mereka, kumpul itu banyak biasanya. Ya, tapi itu ini salah satu contoh saja. Yaitu diantaranya 3 orang dibikin contoh: Bilal, Khobab, Suhaib, ya. Bilal al-Habashi, Khobab bin Arad, Suhaib ar-Rumi, dan kemudian juga ada kalau di kitab lain, saya memang pernah saya baca, saya lihat itu ada Salman Al-Farisi di situ juga. Ya, jadi ada Salman Al-Farisi dan juga ada yang banyak yang lainnya disebutkan juga itu. Dia mengatakan, saya ini merasa terhina, jatuh harga diri saya kalau saya berkumpul bersama mereka. Nah, oleh karena itu, hai Muhammad, kamu tentuin aja untuk mereka itu waktu mereka berkumpul sama kamu. Jadi waktu untuk dia kapan, untuk saya kapan gitu. Gitu. Jangan bareng-bareng. Jadi bikin majlis masing-masing, untuk dia satu majlis, untuk saya juga satu majlis. Karena saya kalau duduk sama mereka, saya jatuh harga diri saya. Ini juga kadang-kadang kan kita di masyarakat kita juga kita lihat sama itu Pak ya. Para dokter nih kita lihat di masyarakat begitu. Biasanya ya dipisah-pisah itu juga. Kalaupun diundang tempatnya juga dipisahkan itu yang tokoh-tokoh masyarakat, kiai, ulama. Nah, di sini tempatnya, di sini ini orang-orang yang ya taruh orang-orang miskin atau kalau manggil anak yatim suka begitu. Memang ada. Jadi ini juga sebagai contoh bagi kita, sehingga yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti ini tidak boleh. Tapi emang ada di dalam ajaran kita juga menghormati tiga kelompok manusia ini, diantaranya adalah ulama, kemudian pejabat, yang ketiga orang kaya. Itu yang perlu dihormati. Gitu. 3 orang ini di masyarakat ini, yaitu pertama adalah ulama, yang kedua adalah pejabat, yang ketiga orang kaya. Di mana ada majelis, mereka itu harus diutamakan. Itu wajar itu. Itu wajar seperti itu. Emang itu di ajaran agama kita juga seperti itu. Tapi ini bukan itu yang
yang tidak disetujui ini karena waktu itu masalah dakwah. Ya. Dakwah. Ya, kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW juga ketika itu juga udah kalau kita lihat salah satu di antara Allah menegur Nabi. Kalau kita juga membaca surat Abasa, itu juga teguran kepada Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya kan? Itu juga Nabi karena ketika dia sedang berdakwah kepada pentolan-pentolan Quraisy, para pemuka-pemuka Quraisy, kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum yang buta itu, dia minta diajarin sama Nabi. Ya Rasulullah, alimni ma'alamakallah, ajarkan aku apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sedang bicara, dipotong pembicaraannya. Ya kalau kita lihat, ya kalau orang biasa mungkin kita bilang ini kurang ajar, tapi harus kita lihat juga ya. Ini kita melihat segala segi bagaimana aku ayat Quran kayaknya dakwanya banyak bertentangan dengan ini dengan yang ini. Nabi juga begitu, apalagi sama nabi lain sudah banyak berbeda. Itu kita harus lihat secara utuh kepada siapa dia berdakwah, waktu kapan dan di mana, dalam keadaan apa. Nabi kita itu, atau ada orang sebaliknya, ini orang kurang ajar. Ya, bisa saja juga disalahkan, tentunya bisa saja kalau Allah kan tegur Nabi itu, tapi juga orang bisa juga melihat salah juga ini si orang buta ini, orang lagi bicara kok dipotong gitu. Nah, sedangkan Nabi sedang bicara sama pentolan pemuka-pemuka itu. Nah ini kita lihat siapa itu si Abdullah bin Maktum. Dia orang buta, dia tidak lihat yang dihadapi oleh Nabi itu siapa, dia tidak tahu. Jadi tidak salah kalau kita melihat juga sahabat Bilal, sahabat Abdullah bin Maktum itu dia ngomong minta diajarin sama Nabi gitu loh. Nah, apa yang diajarkan oleh Allah sedangkan Nabi sedang berbicara. Nah, itu juga kan Nabi ditegur kan. Ya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu ya zakat. Jadi kan abasa, jadi kamu bermuram durja hai Muhammad, abasa wa tawalla dan berpaling ketika datang orang buta gitu loh. Itu ditegur Nabi ya kan. Nah, di sini juga sama gitu loh. Nabi itu ketika dia sudah hampir menerima itu panggilan permintaan tokoh-tokoh Quraisy itu, Nabi sudah menjawab tuh. Nah, begitu menjawab permintaan dia supaya mengusir orang-orang orang miskin, orang-orang fuqara dan masakin, kemudian dibikin majlis, dia satu majlis dan mereka juga satu majlis. Turun ayat ini. Tuh. Turun ada ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Sabar. Sabar hai Muhammad. Sabar kamu bersama orang-orang yang mana mereka menyeru, berdoa, menyembah Tuhannya pada pagi hari dan sore hari. Yang mana mereka itu menyembah, menyeru, berdoa ada semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan mata kamu dari mereka gitu. Nah, semua saya akan menjelaskan ini atau kalimat wasbir nafsak. Ini Al-Quran kan turun kepada Nabi Muhammad sekali lagi, sudah pernah saya jelaskan, khitabnya kepada Nabi Muhammad pasti itu kan, wasbir, maka sabarlah engkau hai Muhammad. Seperti juga kul ya ayyuhal kafir, kul katakanlah hai Muhammad kepada orang kafir, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kalimat perintah itu adalah pasti kepada Nabi Muhammad. Udah kul ya Muhammad, wasbir di sini juga pasti wasbir ya Muhammad, sabar kamu Muhammad. Tapi ditambahin kata-kata nafsak, nafsaka. Wasbir nafsaka, nafsaka artinya jiwa kamu. Sama saja sebetulnya, wasbir ya sudah, ya Nabi Muhammad ya tentunya orangnya juga. Tapi ditambah kalimat nafsak. Ini dalam ilmu balaghah seingat saya itu, kalau ada kalimat begini artinya untuk taukid memperkuat. Yang memperkuat. Kenapa ditaruh nafsaka di situ? Karena sabar itu adalah memerlukan benar-benar memerlukan ketangguhan apa ya? Ketangguhan jiwa gitu loh. Puasa juga tuh kan puasa sabar. Al puasa saum itu sabrun. Puasa itu adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang selalu bersama Allah itu adalah orang sabar. Kenapa? Sabar itu berat. Sabar itu berat. Oleh karena itu dikatakan wasbir nafsak. Sabarkan diri kamu hai Muhammad. Sampai ada sebenarnya kalau kita secara
lihat ayat-ayat lain nggak perlu lagi kata nafsa. Udah wasbir, berarti khitabnya yang diajak bicara pasti Nabi Muhammad. Tapi kata-kata ini tambahin lain nafsaka, jiwa kamu gitu. Ini menunjukkan bahwa kalimat menjadi orang yang sabar itu adalah memang berat. Ya, itu sebab turun ayatnya. Kemudian ayatnya kita baca ini ayat 27, watlu ma'uhiya ilaika, ini tafsirannya ya taiken Pak Jazuli, taiken tafsirannya. Ya. Watlu ma'uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah, sama ini juga kan nggak ada itu, langsung aja di situ. Watlu nggak pakai nafsaka lagi di situ kan. Watlu nafsaka enggak. Nah, bacalah hai Muhammad. Sama itu. Watlu soalnya juga kan tadi amr juga, cuman di sana itu wasbir dari sobara yasbiru jadi isbir, jadi kemudian sukun sebagai suara kul itu juga sukun. Nah di sini tidak watlu karena indah dari tala yatlu sukunnya itu apa namanya fi'il amrnya itu mestinya membuang apa nama menjadi sukun harakatnya, tapi di sini enggak, watlu tetap doma karena udah ada yang dibuang di situ. Asalnya tala yatlu, jadi yatlu itu ada waw, jadi yang dibuang wawunya. Itu tetap sama, itu fi'il amr juga, artinya bacalah ya Muhammad apa yang diwahyukan. Itu enggak pakai nafsaka lagi, itu coba kita lihat buktikan di situ. Bacalah hai Muhammad apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitab kamu, Tuhan kamu. Nah, berarti kita bisa menduga nih apa yang disuruh baca kitab Tuhan kamu, yaitu kitab Al-Qur'an. Pasti yang suruh baca adalah Al-Qur'an. Nah, baca apa yang diwahyukan kepada kamu dari kitab Tuhan kamu. Jangan ragu-ragu apa yang berita di situ, sampaikan kepada umat. Dakwahkan kepada umat. Apa mau terasa berat, mau terasa enteng, merasa pahit, merasa manis, pokoknya semua yang diwahyukan kamu harus baca. Ai iqra ya Muhammad ma auhahu ilaika rabbuka min ayati dzikril hakim. Artinya bacalah hai Muhammad apa-apa yang telah diwahyukannya kepada kamu oleh Tuhanmu dari ayat Al-Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan peringatan Al-Hakim yang sangat bijaksana. Hakim yang sangat bijaksana. Baca ayat itu. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada mubaddil yang bisa mengganti kalimat-kalimatnya. Kalimat itu jamak kalimah. Tidak ada yang kalimat itu di sini maksudnya isinya ya, isinya itu bukan kalimatnya saja, tapi isinya baik itu apa hukumnya ya syariatnya, ya syariat itu ya termasuk hukum perintah larangannya, tidak ada yang dapat menggantinya. Ay la yaqdiru ahadun ayyughayyira aw yubaddila kalamallah. Artinya tidak ada seorang pun ya yang dapat merubah atau mengganti kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam ya, kalau kalimat pakai jamak tuh kalimat juga itu banyak. Oh, ya. Iya. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat merubah atau mengganti kalam Allah. Saya kendor lagi karena ada SMS terlalu cepat, ada WA terlalu cepat. Bagus begitu. Saya suka kelupaan, selalu ingetin kalau saya kecepatan. Nah, sekarang saya kendor lagi dah, insya Allah. Alhamdulillah. Bagus diingetin, ya. Walan tajida min dunihi multahada. Jadi lan tajida min dunihi multahada. Nah, lagi-lagi saya ya ini kan walaupun banyak orang umum ya, kita ini udah tingkatan kalau kuliah semester 8 gitu loh. Walaupun ini apa namanya bahasa Arab apa ya saya tetap saya bahas bahasa Arabnya karena untuk apa namanya untuk bisa kita mengetahui rahasia bahasa Arab, maksudnya bahasa Al-Qur'an ini atau teks Al-Qur'an itu sendiri ya secara bahasanya itu akan mempengaruhi kejiwaan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut atau meyakini Al-Qur'an tersebut. Jadi kata-kata walan sekali lagi walan tajida, kata lan itu yang kemarin saya sudah jelaskan fungsinya itu artinya pokoknya kesimpulannya artinya lan nggak bakalan sama sekali benar-benar sampai kapanpun gitu loh selamanya ya
Kamu tidak akan mendapatkan selainnya Allah sebagai pelindung. Jadi kamu tidak akan mendapatkan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Diingatkan tuh, baca saja pokoknya kamu orang baik kamu nanti terancam atau tidak terancam, pokoknya tidak ada yang melindungi kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga begitu juga mereka, sama saja. Siapapun ya kamu dakwakan, maka dia tidak akan bisa berlindung selainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ailan tajida malja'an ghairallahi ta'ala abadan. Dipakai abada. Disuruh pakai abada. Ya kan? Dan ayat yang sebelumnya juga kan tuh ada itu lan wa min dunihi ahada, terus ada lagi walan apalagi yang ada kalimatnya walan tuflihu idzan abada, yaitu pada ayat 20 walan tuflihu idzan abada, ditambahin tuh kata abada. Nah di situ juga jadi penekanannya karena memang huruf lan itu maknanya itu ada litabid untuk selama-lamanya. Jadi benar-benar sampai kapanpun masanya ya nggak sama sekali selamanya. Nah, itu fungsi lan. Maka di sini ditambahin lagi, diperjelas sama penafsirannya pakai abada. Sama juga dengan di ayat 20 itu walan tuflihu idzan abada. Kamu tidak bakal beruntung kalau kamu tidak beriman kepada Allah, kalau kamu tidak percaya kepada Al-Qur'an, yaitu di ayat surat Al-Kahfi sendiri itu pakai kalimat walan tuflihu idzan abada. Nah, di sini walan tajida min dunihi multahada, tafsirannya ditambahin di ujungnya ailan tajida malja'an ghairallahi ta'ala abada. Jadi sama sekali ya kamu tidak bisa lari kapanpun, ya benar-benar sungguh-sungguh ya selamanya tidak ada yang dapat melindungi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Ya sabarlah, ya, kita tidak bahas lagi, sudah dibahas ya sebelum nuzul nafsaka itu. Sabarlah ya hai Muhammad bersama orang-orang yang menyembah Tuhannya atau menyeru Tuhannya ya, atau mengabdi beribadah kepada Tuhannya, yaitu bil ghadati pada sore, waktu sore dan pada waktu pagi dan waktu sore. Sebelumnya ini saya menjelaskan kenapa disebut sore dan pagi. Ya, ini sore dan pagi khusus gitu. Jadi wa khussa bizikri al-ghadat wal ashi. Karena apa? Waktu sore dan pagi ini, waktu pagi dan sore itu tidak disebut siang dan malam secara keseluruhan, tapi dikhususkan sore dan pagi. Padahal maksudnya itu ya mereka menyembah Allah ya pada siang, pada hari siang dan juga pada malam hari. Ya kan, tapi disebut hanya sore dan pagi dan sorenya. Karena di dalam tafsir lain atau di dalam pembahasan balaghahnya itu atau dalam pembahasan nahwunya juga dikhususkan itu karena waktu pagi itu adalah waktu yang sibuk. Waktu sibuk mulai orang kerja. Apalagi kalau di Jakarta, karena sebelum subuh mereka udah tukang sayur tuh udah pada gelas sayur. Jam 3 mereka sudah bangun, sudah bawa ke itu dagangannya dari pasar induk ke Keramat Jati ya. Yang kita tahu aja nih, saya bikin contohnya. Ya dokternya tinggal di mana tadi itu, di Sumatera atau di mana ya dokter Basuki tadi komunikasi di Jogja ya. Nah, ya sama saja saya rasa begitu. Mereka pagi-pagi subuh-subuh sebelum jam 3 sudah bangun. Begitu juga yang mengambil dari ganggang sini, dari kampung-kampung. Mereka sebelum subuh udah berangkat juga gitu. Sampai paginya begitu sibuk orang itu. Belanja pagi-pagi, kalau udah siang udah habis itu. Ya kan gitu. Udah siang sudah habis kalau dagang-dagangan yang terlihat seperti itu. Sibuk, pada umumnya orang begitu. Masyarakat pada umumnya seperti itu. Pagi-pagi sibuk. Jadi al-asi disebut, kemudian sore gimana? Sore pulang kerja. Pulang kerja juga sibuk juga gitu kan, sibuk pulang. Apalagi kalau di Jakarta di jalan macet segala macam. Nah, di situ yang disebut disebut sore pagi itu mereka menyembah sore pagi, artinya di waktu orang sibuk pun mereka itu menyembah Allah. Jangan kamu usir itu. Jangan kamu usir ya Muhammad. Ya, sabar sama dia. Nggak bakalan hina kamu berduduk sama orang miskin, sama orang pedaksa itu, atau orang yang
Ya, termasuk tadi yang saya lupa teringat yang sekarang, termasuk Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir juga masuk di situ, di kumpulan itu. Di samping Bilal, kemudian Khobab, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian juga adalah termasuk ada Ammar bin Yasir. Abdullah bin Mas'ud lagi. Abdullah bin Mas'ud tuh yang sahabat Nabi yang terdekat juga masuk di situ. Ternyata dia juga termasuk orang miskin. Mas'ud itu, yang sahabat Nabi yang luar biasa itu, yang banyak perawi hadis dari beliau, Ibnu Mas'ud itu. Dan juga dia qori, yang waktu dia membaca Quran, kalau film apa nih dulu, film The Mercy apa namanya kan, dia baca Quran terang-terangan di jalanan di Mekah itu, dipukulin sama kafir Quraisy itu, dihajar itu termasuk mereka itu. Tidak peduli, mereka itu menyembah Allah sore dan pagi, di waktu kapan, artinya satu hari penuh, bukan sore dan pagi saja. Disebut sore dan pagi ini artinya di waktu orang sibuk itu. Jadi ihbis selanjutnya soalnya nanti mereka itu orang-orang yang lalai gitu loh. Tapi mereka ini para orang-orang pemuka orang Quraisy itu orang-orang yang lalai terhadap Allah, sedangkan dia ini walaupun pagi dan sore waktu sibuk tetap saja mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hai ihbis nafsaka ma'ad du'afa wal fuqara minal muslimin alladzina yad'una rabbahum bis-shabahi wal masa. Jadi tahan, sabar itu menahan. Isbir itu jadi isbir ihbis ya. Wasbir ya. Jadi wahbis itu menahan diri, tahan diri kamu bersama orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, wal fuqara, orang-orang fakir minal muslimin. Orang fakir dari orang Islam, yang mana mereka itu yad'una rabbahum, mereka lah yang menyembah Tuhannya bisobahi pada pagi hari dan sore hari. Pagi hari dan sore hari. Kemudian yuriduna wajhahu, yang mana mereka yuriduna menginginkan menyembah Allah itu menginginkan wajhah. Asalnya wajah itu wajah muka, maksudnya itu mana kalimat mana letterleknya, mana lugawinya, tapi makna istilahinya, makna tafsirnya wajah itu maksudnya karena Allah. Mereka menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhahu, dan bahkan selanjutnya tafsirannya ada yuriduna wajhahu, yuriduna ibtigha'a mardatillah. Mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti penafsirnya di sini, ya betaghuna bidu'aihim wajhallahi ta'ala. Mereka mengharapkan dengan doa-doa mereka, seruan-seruan mereka, ajakan-ajakan mereka, permohonan-permohonan mereka, ibadah-ibadah mereka adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala ta'adu ainaka anhum, dan janganlah kamu palingkan mata kamu dari mereka. Nah, ini juga kata-kata ainaka. Aina itu dua mata ya. Tapi kok mata? Ini juga bukan terbatas mata. Ya artinya ya jiwanya Nabi Muhammad seperti tadi itu, wasbir nafsaka, sabar ke diri kamu, nafsaka jiwa kamu ya keseluruhannya. Seperti di sini wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan mata kamu, bukan sekedar memalingkan mata, tapi juga semua jiwa raga kamu, tindakan kamu jangan berpaling dari mereka itu. Wala ta'du ainaka anhum. Biasa Al-Qur'an simpel seperti itu, tapi tafsirannya nanti yang dijalankan seperti itu. Ya, tafsir juga begitu Mas, kadang-kadang terbatas, ada yang ini di sini, ini hanya bis ini ada yang segini. Ya, tapi kalau kita baca sekarang wudu. Banyak ini kalau tafsir As-Sobuni ini kan ya Sofwatu Tafsir ini pilih-pilihan Saripati tafsir diambil sana sini, kemudian juga dia ringkas gitu. Kalau kita mau baca ya yang paling banyak tafsir seperti Qurtubi, Tabari kan puluhan jilid, ya kan. Ruhul Ma'ani juga 15 jilid, ribuan halaman. Itu setiap kalimat tafsirannya panjang lebar gitu. Ya, saya sekedar ambil pertengahan sebagai tambahan supaya jangan sampai saya kayaknya nggak ada kerjaan gitu loh. Hanya tafsir yang di sini saja. Ya, kalau tafsir saya ya udah tadi segitu saja kalimatnya itu. Kalau lebihnya tadi itu saya menafsirkan dari ambil tafsir-tafsir yang lain. Ya, di antaranya Ibnu Katsir dan tafsir sini
Mustafa Al-Maraghi ya, tafsir Al-Maraghi di antaranya itu. Tapi juga nggak terlalu banyak ya karena ini juga udah ngeringkas kan, asal ada sedikit saja tambahan yang seperti pembahasan masalah bahasa tadi itu. Jadi di situ janganlah kamu palingkan mata kamu, palingkan mata kamu, palingkan jiwa kamu secara keseluruhan. La tusrif basaraka, dan jiwa kamu juga artinya apa? Perkataan dan perbuatan. Artinya jangan cuekin tuh orang itu. Jangan dibiarkan, jangan ditinggalkan. La tusrif basaraka, itu kalimatnya menafsirkan aina itu mata, basar juga penglihatan di situ. Wala tusrif basaraka, pandangan kamu ila ghairihim min zawil ghani wasyarafi. Jangan kamu palingkan mata kamu palingkan kamu dari mereka kepada siapa? Kepada yang lainnya. Hum itu siapa? Yaitu zawil ghani, atau zawil ghina, orang-orang yang kaya, mempunyai harta kekayaan. Wasyaraf, orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang tokoh-tokoh. Jangan kamu palingkan mereka, kamu palingkan pandangan kamu, perbuatan kamu, tindakan kamu dari mereka, orang-orang yang fakir miskin, yang dianggap hina dina kepada orang kaya itu. Jangan kau palingkan kepada orang-orang kaya, orang-orang yang mulia, baik itu tokoh masyarakat, para pejabat, dan juga para pemuka. Jangan. Kenapa? Karena ini orang yang orang idealnya sama dengan yang seperti yang saya baca tadi sedikit saya singgung di surat Abasa. Ya. Kemudian diambil dari tafsir Saripatinya oleh Syekh Ali Sobuni, qala al-mufassirun, ya, berkata para ahli tafsir, kana alaihi salam harisan ala imanir ru'asa liyu'mina apa tuh terusannya itu, ketutupan tutur saya bisa lihat di sini. Kalau enggak taikin Pak Jazuli ke atas sedikit, ya. Terlalu kebanyakan itu tafsirnya tadi. Turunin lagi dikit. Ya sudah cukup ya. Kalau mufassir kana alaihi wasallam harisun ala iman rasul liyu'mina atba'ahum wa lam yakun muridan li zinatid dunya qat wa umira ayyaj'ala iqbalahu ala fuqara'il mu'minin wa ayyurada an ulaikal udhama'i wal asyrafi minal musyrikin. Jadi jangan kamu kata-kata ahli tafsir mengatakan karena alaihissalam dulu Nabi kita Muhammad SAW harison sangat menginginkan keimanan para ru'asa, para pemimpin, para pemimpin, para tokoh. Kenapa? Kalau itu ini sama kalau kita baca itu tentang dakwahnya Nabi Nuh. Selalu kata kolal malak itu malah pentolan tuh pemuka para pemimpin. Cuman kalimatnya di situ pakai kolal malak. Logikanya apa? Nabi Nuh itu waktu itu mendakwah kepada pemuka itu karena dengan harapan, memang logikanya begitu. Kalau pemimpinnya sudah beriman kepada Muhammad, anak buahnya tinggal ngikut, ya kan gitu. Seperti Nabi mengawinkan ada seorang perempuan Yahudi. Ya begitu dikawinkan itu Hai bin Akhtab itu orang Yahudi langsung beriman kepada Nabi. Ya, salah satu istri Nabi kemarin yang saya sebutkan itu adalah salah satunya ada dari orang-orang perempuan Yahudi. Begitu dia beriman ya akhirnya bangsanya ikut beriman. Begitu juga kalau pemimpin atau tokoh yang punya bawahan, punya anak buah, ya kan? Kalau dia beriman ya sudah pengikut-pengikutnya akan beriman gitu. Jadi Nabi ya logikanya begitu, sebelum ayat turun ya berjalan secara logika ya. Jadi Nabi sangat menginginkan keimanan para pemimpin, para pemuka, para pejabat, para tokoh. Kenapa? Kalau dia sudah beriman, liyu'mina atba'uhum, pasti pengikut-pengikutnya juga akan beriman gitu kan. Jadi walam yakun muridan izinatil dunya faqatu. Jadi sama sekali Nabi tidak menginginkan masalah hiasan dunia semata, tidak. Tapi ada di situ ada
diharapkan mengikut para pengikutnya itu supaya juga beriman gitu. Nah itu. Tapi ya Allah lebih mengutamakan, ini ayat belum turun ya. Ya, Allah tentunya tahu nabi hatinya apa yang nabi mau, itu tahu gitu kan. Ya terselip di situ, walaupun itu terselip ada orang kata-kata untuk supaya mereka itu beriman gitu loh. Beriman pengikut-pengikutnya ikut beriman begitu. Bukan semata-mata pemimpinnya saja diharapkan oleh Nabi, kalau pemimpinnya beriman maka pengikutnya juga pasti beriman. Nah, kemudian tapi Nabi diperintahkan tidak, tetap kamu harus wa umira ayat ala iqbalahu al fuqara'in. Tetap saja Nabi diperintahkan kamu harus menghadap kepada orang fakir mukmin. Nah itu. Jadi jangan diusir. Dia sudah mau kok, orang dia sudah duduk sama kamu, sudah berjamaah sama kamu, sudah beriman. Nah, jangan tinggalin dia. Jangan dituruti jangan usah diusir dia. Wala yatrudil ladzina, jujur ada tuh di ayat lain, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asi. Di ayat lain juga seperti itu. Janganlah kamu usir orang yang menyembah Tuhannya pada sore dan pagi. Itu di ayat lain. Ya. Walaupun keinginan Nabi ini supaya juga kalau pentolannya sudah beriman, maka pengikutnya beriman gitu. Nah, tapi manhaj yang Allah kehendaki, sebagaimana juga ini sama peristiwa ini dengan kejadian, yaitu turunnya surat Abasa wa Tawalla. Nah, di sini makanya di komentari tetap saja kamu harus menghadap orang mukmin dan jangan kamu berpaling kepada mereka ya. Wa ayyu uridu an ulaikal uzama. Kamu menghadap kalau jangan kamu justru kamu harus berpaling dari siapa? Al uzama, para pembesar-pembesar, wal asrof, para orang-orang yang mulia, para tokoh-tokoh, ya, para pemimpin. Kamu harus berpaling dari mereka. Itu kenapa dia? Karena dia minal musyrikin, dia orang musyrik. Itu yang pukor masih sudah mau. Ya, sama dengan tadi yang saya udah dahulukan tadi masalah Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum sudah mau kan dia. Dia bilang ya Rasulullah, alimni ma'alamakallah, ajarkan aku sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kamu. Nah, Nabi sedang ngomong tuh, sedang dakwah kepada pentolan-pentolan Quraisy ya. Dia buta, dia tidak melihat. Kalau yang Nabi hadapkan, Nabi lagi bicara sama pemuka-pemuka Quraisy ya. Dia potong saja tuh omongan. Jadi kita supaya menghindari kesalahan, jangan ada kesalahan dari kedua belah pihak. Jadi si Abdul Makhluk juga tidak salah. Artinya dia karena dia buta, dia tidak melihat. Apalagi Rasulullah karena dia berdakwah begitu, secara logika juga seperti ini. Kalau pemuka-pemuka sudah beriman, tapi pasti mereka itu beriman. Nah, tetapi manhaj Allah itu, manhaj dakwah itu yang mau duluan. Kalau tadi yang didakwakan kan masih sirkulasi, ya kan? Nabi itu. Sama dengan ini udah jelas-jelas kafir Quraisy gitu kan. Apa benar nanti kalau dia beriman, pengikutnya beriman, kan belum ada jaminan gitu. Ini juga manhaj dakwah yang kita harus jalanin. Ini banyak terjadi juga ya saya juga banyak dengar gitu kan dalam dakwah ini. Ada dakwah ada orang panggil ini udah duluan, tapi ini ada panggilan belakangan, tapi kenapa diutamakan yang ini dibatalin gitu. Ada yang mengambil begitu, tapi ada memang juga dibenarkan kalau adanya. Kita lihat kan posisinya dalam keadaan atau sikonnya apa gitu. Seperti UAS kan, itu dulu kan ramai. UAS itu dipanggil kena ke istana, tapi dia tidak mau datang, kan gitu. Karena apa, undangannya sudah penuh 3 bulan berikutnya. Sedangkan ini panggilan ke istana itu kan baru sekarang gitu. Ya orang lain banyak orang menganjurkan datang sajalah. Tapi UAS tetap bertahan, dia mengatakan panggil saya itu sudah penuh. Mungkin saya kalau ingat itu, mungkin UAS melihat, saya lihat ini dari ini nih dua ya kita baru dapat 2 cerita ini kan yang baru kita ini yang saya sampaikan. Itu surat Abasa, Abdul Ibnu Maktum, dan ini kepada pukoro ini. Mungkin dia mengambil itu. Di ini sudah jelas. Bilal, sama ada Habab bin Arad, Salman Al-Farisi memang sudah beriman. Sedangkan itu belum, kan begitu. Nah, Nabi juga begitu mau jawab
menerima ajakan atau saran para pembesar karena ayat juga belum turun. Nabi juga tidak salah. Nabi juga tidak salah, kedua tidak salah. Supaya Nabi juga kita katakan Nabi itu tidak bersalah. Ya ini teguran, memang Nabi ditegur, tapi ditegur karena ini kan ayat baru turun belakangan. Secara logika emang seperti itu tadi. Kalau sudah pemimpinnya ikut beriman, ya sudah, tinggal anak buahnya ikut saja. Kalau ketuanya partainya sudah ke sono, ya sudah kan begitu. Ya ikut juga anak buahnya kan begitu. Ya. Ya, terus turidu zinatal hayatid dunya. Kamu menginginkan perhiasan dunia. Itu aja ayatnya juga nampak disebut di situ. Kamu menginginkan zinatal hayatid dunya. Zina itu asalnya hiasan dunia. Dan dunia ya semua macam-macam isi dunia inilah itu kan. Jadi tabetagi bimujalasatim asyaraf wal fakhr. Jadi kamu Muhammad untuk duduk sama mereka, mujalasat yaitu duduk bersama kepada mereka, mencari apa? Mencari kemuliaan, kebanggaan. Logika memang, ya kan? Logika kita kalau saya juga begitu kalau diundang sama orang ya para pejabat atau siapa, dia merasa bangga juga kan? Ya itu logik begitu, logik saja itu. Nabi juga tidak salah asalnya ya, aslinya tidak salah sebelumnya turun ayat ini kalau kita tidak perhatikan kondisi orang ini dan juga kondisi ayat belum turun itu ya. Allah belum mengarahkan waktu itu kan begitu Nabi mau mendengar perkataan para pemuka Quraisy baru langsung turun ayat ini kan gitu. Jadi juga di sini jelas dibilang turidu zinatal hayatid dunya, kamu menginginkan hiasan dunia ya, tabtagi bimujalasatim asyaraf wal fakhr, kamu menginginkan duduk sama mereka itu asyaraf, kemuliaan, wal fakhr dan kebanggaan. Memang bangga kita kan, saya juga bangga kalau duduk sama mereka itu kan gitu. Ya terus naikin lagi Pak Jazuli di tafsirannya ya. Kok hilang? Tulis Qala Ibnu Abbas ya tuh coba sambungannya Qala Ibnu Abbas ya ini terus lagi ya Qala Ibnu Abbas la tujawizuhum ila ghairihim tatlubu badalahum ashabas syaraf wasarwah. Berkata Ibnu Abbas, janganlah kamu melampaui mereka kepada yang lainnya. Jadi artinya itu tadi, ini penafsiran juga penjelasan yang tadi dari Ibnu Abbas, artinya la tujawizuhum, jangan melampaui, artinya jangan berpindah juga. La tujawizuhum, hum ini adalah domir mereka, itu ada orang fuqara itu, orang-orang muslim. Jangan kamu lampaui mereka, jangan kamu lewati mereka ila ghairihim, him ini yang orang-orang kaya, para pemuka itu, humnya itu domirnya. Mereka itu orang ini hum juga ini hum semua nih, mana yang apa sih maksudnya hum itunya? Hum yang pertama adalah di situ mereka orang fakir miskin, ya orang fuqara tapi orang yang beriman, yang orang Islam. Sedangkan ila ghairihim hum di situ adalah mereka para pemuka, para tokoh. Jangan kamu lewati mereka menuju kepada mereka. Tatlubu badalahum, kamu mencari ganti mereka itu siapa? Ganti daripada mereka. Di sini kepada fakir miskin, kembali lagi ke sini, itu ashabas syaraf, itu orang-orang yang mempunyai kemuliaan, kedudukan, wasarwah. Nah, kalau sarwah itu khusus kekayaan, seorang kaya. Itu diambil footnote-nya dari Al-Mukhtasar jilid kedua halaman 416 ya. Yang 416 itu ada footnote. Kemudian lanjutnya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, janganlah kamu taati, kamu turuti ya, kamu turuti orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Aila tuti' kalamal ladzina sa'aluka tardal mu'minin wa qulubuhum ghafilatun an dzikrillah wa qad syaghalu 'anid din wa ibadati rabbihim bidunya. Nah, sampai situ dulu. Jadi wala tuti kalamal ladzina sa'aluka tardal mu'minin. Jangan kamu turuti, jangan kamu taati. Jadi kalau biasa kan kita kata taat itu mentaati, maksudnya ya menuruti. Jangan kamu turuti ajakan mereka, perkataan mereka
Jangan kamu turuti orang-orang yang meminta kepada kamu. Ya, mereka itu orang tadi kafir Quraisy, para pemuka. Apa permintaan dia? Tordal mukminin, untuk mengusir orang mukmin. Faqulubuhum ghafilah. Hati mereka itu sudah lalai dari nyebut kami. Nah, di sini dijelaskan tuh. Nah, sedangkan fakir miskin tadi udah saya seperti kita ingatkan lagi kepada Abdullah bin Maktum. Dia mah sudah mau. Nah, ini yang dari dakwah kan masih spekulasi. Nah, sama dengan ini. Dia kan masih kafir Quraisy sebenarnya, baru menjanjikan dia, nanti saya beriman gitu, atau harapan Nabi kalau dia beriman, pengikutnya beriman. Kan masih spekulasi. Sama dengan ini juga. Nah, faqulubuhum ghafilah. Dia mau hatinya sudah ghafil, udah ingat kami. Nah, sedangkan ini orang mukmin ini sudah ingat sama kami, sudah menyembah kami sore dan pagi. Qulubuhum wa qulubum ghafilatun an dzikrillah. Hati mereka itu adalah lalai dari menyebut kami. Wa qad syaghalu anid din wa ibadati rabbihim bidunya. Jadi mereka sibuk dengan dunia, lupa dengan agama dan menyembah Tuhannya. Mereka sibuk dengan dunia, bidunya, sudah disibukkan dengan dunia, lupa terhadap agama dan juga terhadap beribadah kepada Tuhannya. Qala al-mufassirun, lagi-lagi Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsir tafsir ini mengambil dari tafsir-tafsir yang lain, mengatakan qala al-mufassirun. Dia enggak menyebutkan tafsir ini karena dia ambil intisarinya saja ya. Dia juga mengambil dari tafsir lain. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, nazalat fi Uyainah bin Hisni wa ashabihi ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa indahu jama'atu minal fuqara minhum Salman al-Farisi wa alai samlatu sufin qad ariqa fiha qala Uyainah lin nabi sallallahu alaihi wasallam ama yuzika riha haula wa nanu sadatu mudhar wa asrafuha in aslamna yuslimu an-nasu yuslimu ya in aslamna yuslimun nasu wa ma yamna'una minat tibaik illa haula'i panahahum anka hatta nattabi'a awij allana majlisan walahum majlis. Fahamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujibahum ila ma talabu. Falamma nazalat al-ayat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltamisu haula'il fuqara falamma ra'ahum jalasam wa qala alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati man amaroni rabbi an asbir nafsi ma'hum. Jadi kata ahli tafsir, turun ayat ini pada itu Uyainah bin Al-Hisn dan sahabat-sahabatnya. Ya, ini apa namanya tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang kafir, para pemuka. Kemudian dia datang kepada Nabi. Kata Nabi SAW datang kepada Nabi, wa indahu jama'atun minal fuqara. Bersama Nabi itu ada jamaah orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir minhum diantaranya Salman Al-Farisi. Ya, tadi udah disebutkan di sana itu ada Bilal, ada Khabbab bin Arad, ada lagi apa namanya Ammar bin Yasir, di dalam tafsir lain banyak itu diantaranya. Nah, wa alai samlatu sufin. Dia punya baju itu samlah itu saya lihat di komus itu samlah sop itu baju yang luas yang besar ya dari sop itu bulu jadi mantel gitu tapi mantel yang kasar yang kata orang sufi itu tasawuf kata-kata tasawuf orang mengambil kata tasawuf itu dari kata pakaiannya itu pakai sop pakai pakaian bulu ya tapi sopnya itu bulunya itu yang kasar. Nah, kalau dikatakan itu sutra bukan sutra yang bagus, bukan. Itu yang sutra yang bukan sutra, pakaian bulu yang kasar gitu. Ini juga begitu. Sup itu dari bulu, samla itu pakaian yang besar
Ya kalau orang Arab barangkali kalau kita ini kan orang Arab biasanya seperti saya ini pakai ini baju tub kan. Tub. Nah ini biasanya kalau itu ada lagi baju luarnya kan orang Arab seperti ini. Nah, ini namanya syamlah. Baju kalau orang bilang kita itu abaya. Nah, ini pakai baju begini. Nah, baju dalamnya ya kalau orang kita lihat ya seperti begini. Ini juga saya emang ngomong beli di Arab ini semua. Nah, Arab ininya baju tub begini, dalamnya luarnya pakai namanya ini syamlah, baju yang luas begini ya kan, tapi dari bulu gitu kan. Nah, itu kalau Ari udah kena keringat di situ, menetes keringat di bajunya, di baju ini gitu. Berkata Uyainah kepada Nabi, "Amayuzika riha haula?" Ya Rasulullah, emang enggak mengganggu kamu itu bau mereka itu? Gitu loh. Apa enggak mengganggu gitu. Wa nahnu sadatu mudhar. Saya ini kan para pemimpin suku Mudhar. Dan suku Mudhar juga termasuk adalah suku Quraisy yang terkenal. Ya, saya ini suku Sadah, ya, pemimpin-pemimpin ya kan Mudhar dan asyrafuha dan orang-orang paling mulianya gitu loh. Ada di tafsir lain disebutkan itu Salman Al-Farisi itu sedang menganyam ini sambil dagang kerjanya itu menganyam daun berpah korma ya yang sedang dianyam sedang sambil bekerja dia saking miskinnya begitu dia kerjanya tidak ada pekerjaan ya kerjanya seperti itu dan dia harus dijual sampai keringetan ya kan sampai netes itu keringatnya di bajunya seperti begini. Nah, dikatakan sama Uyainah itu, dibilang emang nggak nyakitin kamu itu nggak ganggu kamu baunya. Kami ini juga pemimpin pemuka Quraisy dari suku Mudhar, ya kan? In aslamna yuslimun nas. Kalau saya masuk Islam ya Muhammad, pasti orang lain itu masuk Islam. Percaya. Wa ma yamna'una min ittibaik, tidak ada yang mencegah kami untuk mengikuti kamu ilaha ulai, kecuali mereka itu. Orang-orang yang miskin itu, yang bau itu. Panahahum, maka jauhin mereka, singkirkan mereka dari kamu. Hatta nattabi'ah, baru kami akan mengikuti kamu. Tapi syaratnya itu dulu. Usir dia dan kami akan mengikuti kamu. Atau ij'al lana majlisan walau majlis. Kalau enggak bikin untuk saya ini satu majlis ya, pertemuan ya bersama kamu waktunya kapan dan di mana walau majlis dan mereka juga ada majlis lagi, ada waktunya juga dan tempatnya juga. Jangan dibarengin sama kami gitu. Mereka itu orang-orang susah, orang miskin, bau lagi. Ya. Itu mengganggu kamu itu, mengganggu kami juga. Ini kami orang kaya. Pejabat, pemuka, tokoh. Fahamma Rasulullah SAW. Awal pertama ya Rasulullah, hamma itu berusaha itu yang punya tekad niat juga untuk ayujibahum untuk menerima saran mereka, ajakan mereka. Ila matolabu apa yang mereka minta. Tapi sebelum sama Nabi melaksanakan itu, ya nazalat al ayat turun ayat tadi itu wasbir nafsaka maladzina yad'una rabbahum. Turun ayat nazarat al-ayat. Kharaja Rasulullah SAW. Serentak Rasulullah keluar. Ini akhlak Rasul. Karena memang udah ditegur. Ya, enggak kayak kita. Quran udah turun sudah berapa 15 abad yang lalu di depan semua ada hukum kita tabrak terus. Ya kan banyak yang kita tabrak, apalagi masalah hukum. Ya, apalagi alasannya negara kita bukan negara bukan berdasarkan Islam, kan gitu. Banyak apalagi juga masalah pribadi, masalah ibadah yang nggak ada hubungan sama orang. Kadang-kadang juga kita mengabaikan, ya kan? Rasulullah begitu turun ayat dia keluar, yaltamisu haula, dia cari itu, dia cari haula orang-orang fakir itu. Lihat Rasulullah akhlak. Begitu ditegur, dia sudah mau menerima panggilan para pemuka itu, tidak jadi. Dia cari orang fakir begitu. Falamma ra'ahum, tatkala dia melihat
orang fakir itu masih kumpul di tempat lain, jalasa ma'ahum. Rasul duduk sama mereka. Duduk sama fakir miskin itu. Ya. Kemudian apa kata Rasul? Qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani rabbi an asbir nafsi ma'hum. Nabi langsung berkata, alhamdulillah. Tadi sudah bertekad mengusir mereka, bikin majlis khusus mereka. Tapi Nabi begitu turun ayat, dia cari itu orang miskin. Dia duduk sama mereka, dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada umatku man, orang, maksudnya fakir-fakir miskin itu, man, ya kan? Man amarani rabbi, di mana Allah rabbi Tuhanku memerintahkan aku an asbir nafsi ma'hum. Man itu artinya itu. Jadi alhamdulillah yang telah menjadikan pada umatku, yaitu orang siapa? Fakir miskin tadi itu, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata kami, yang dimana Tuhanku memerintahkan aku bersabar bersama mereka. Nabi mengucapkan ucapannya alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani rabbi an asbir nafsi ma'hum. Ini sebetulnya teguran kepada para penceramah ini kita alami, penceramah di masyarakat, ada undangan fakir miskin yang udah duluan, begitu ada undangan orang, ya nggak usah saya sebut apa namanya inilah, pokoknya orang-orang kaya apa itu partai dibatalin, kasihan tuh rumah orangnya, karena orang ngontrak yang undang duluan. Tapi ini begitu yang belakangan datang orang apa namanya tokoh masyarakat atau juga tokoh partai, ditinggalin tuh acara itu, kasihan, nggak ada yang doa sampai saya dipanggil-panggil, yang saya kagak biasa datang acara-acara itu, cari kenapa, kan biasa ustadz itu gitu, kenapa ya ustadz karena dia ada undangan ini kan ya gitu. Dan juga masalah ceramah, undangan ceramah juga begitu sering saya mendapatkan seperti itu juga. Ini sebetulnya teguran juga kepada para pendakwah ya, para ustadz ya. Jangan kita melihat kepada tokoh masyarakatnya, apa namanya, apa kayanya, apa namanya, tapi kita lihat yang mau duluan, yang masih spekulasi jangan dulu. Gitu. Kalau masih spekulasi jangan, itu belum tentu, gitu. Belum tentu. Ya walaupun memang kalau yang kita di sini ini juga sama-sama Muslim, umpamakan apa Muslim, tapi juga kan ini apa namanya, kalau itu kan satu kafir gitu, nggak bisa dikiaskan situ. Bisa juga, saya bisa juga kita kiasan, karena memang ada sisi lain yang dilihat gitu loh. Diundang kepada yang ini, kenapa ditinggalkan ini dia udah duluan ya, tapi karena ada sesuatu sisi yang lain tadi. Yaitu yang ya persis apa yang dikatakan Tuhan itu kepada Nabi Muhammad, dan jadi tegur kok, turiduna zinatal hayatid dunya. Nah itu aja lah kita pahami. Apa itu? Turiduna zinatal hayatid dunya. Itu aja. Barangkali sampai di sini ya, waktunya sudah keliwat ya. Nanti kita teruskan lagi itu, karena memang tadi saya ngebut itu karena memang saya menargetkan 2 ayat selesai. Tapi kalau kecepatan kan kurang bisa dipahami. Terang aja. Untung alhamdulillah saya diingatkan. Ya, besok-besok begitu kalau saya kecepatan, tolong diingatkan lagi. Tolong diingatkan. Demikian barangkali Pak Jazuli dan para pendengar sekalian, para bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu, baik ibu dokter dan juga para semua peserta pengajian apa namanya surat Al-Kahfi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, seluruh waktu sudah lewat. Demikian Pak Jazuli. Baik, jazakallahu khair Ustaz Hasan. Ternyata waktu yang membatasi ini. Kencang juga larinya kita Ustaz. Sudah sampai jam 9 tidak terasa ya. Jadi baru di pertengahan lagi di surat di ayat ini. Apa dibuka pertanyaan atau gimana Ustaz? Udah jam 9. Mungkin satu saja barangkali jika ada yang ingin bertanya.
silakan ada yang resen atau chatting jika mungkin. Ya, pertanyaan di SMS aja atau dia juga disampaikan tapi jawabannya minggu depan gitu. Oh siap. Bapak, sampaikan, silakan. Siap. Baik, silakan disampaikan pertanyaannya. Insya Allah nanti pertanyaan jawabannya. Atau mungkin ada yang memberi komentar. Kayaknya itu dokter Basuki itu kali memberi komentar kayaknya. Silakan. Mungkin Dokter Basuki mau komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hasan. Kita nggak ada orang miskin, kita nggak bisa hidup juga. Jadi adanya orang kaya kan ada orang miskin. Betul dok. Kita disebut kaya karena ada orang miskin. Ya. Miskin. Dan sebaliknya berpasang-pasangan. Jadi memang ini kadang-kadang kita juga bergaul ya lihat gitu. Kalau nggak sekufu, nggak segolongan, kita nggak mau menyentuhnya. Mudah-mudahan dengan tausiah ini kita jadi orang yang sabar, orang yang mau bergaul dengan siapapun selama dia memang mencari surga, mencari kebaikan dari Allah SWT. Jangan karena dia orang miskin lalu kita nggak ajak dia berdakwah. Justru kita berkembang dakwah kita karena mereka juga. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian inspirasinya buat kita semuanya. Ya, ada lagi Pak Jazuli? Ada pertanyaan? Terima kasih. Sampaikan tapi nanti jawabannya minggu depan. Ya, baik. Ini saya mencoba untuk, baik Ustaz, sebelum nanti kita tutup, saya mencoba untuk share file PDF dari tafsir Ali As-Sobuni yang tadi barusan kita sama-sama simak. Pak Jazuli, suaranya nggak kedengeran sama saya. Oh, siap. Jelas, Ustaz? Kedengaran tidak? Ya, baru jelas. Bentar. Baik. Jelas, Ustaz? Kedengaran, Ustaz? Ya, jelas. Baik. Saya coba untuk share file PDF tadi yang sudah sama-sama kita simak. Ini saya tidak menemukan kolom chatting. Mungkin nanti saya share di di grup Discuss aja di grup Discuss aja ya, insya Allah ya, nanti mudah-mudahan kajian di WhatsApp kajian. Jadi yang di sini yang hadir yang belum masuk grup Discuss ya mungkin bisa minta dimasukkan ini ke grup supaya bisa mendapatkan file tafsir Ali As-Sobuni yang satu tafsir yang tadi kita sama-sama bahas. Ya, itu yang saya share nanti baru jilid 2 ya. Jadi karena kita surat Al-Kahfi ada di buku jilid 2, jadi jilid 1, jilid 3 belum saya download. Baik, karena waktu sudah sesuai dengan kebiasaan kita sampai jam 9, mungkin langsung saja barangkali kepada Ustadz Hasan untuk bisa menutup dengan doa untuk keberkahan pertemuan kajian pada malam hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Al-Fatihah. Ya kan surat mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa akhirin wa sholli wa sallim. Wa tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah bin hamd mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu jalal jalalaka wa sultanik. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمحن
ma dhahara Amin. minhu wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal juzam wal baras Amin. wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min qarana wa 'abid wa anna wasrif anna ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa shattit shamlahum wa farriq jam'ahum wa aqlil 'adadahum wa badid diyarahum. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan shalihan wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya qahhar ya jabbar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian tafsir surat Al-Kahfi dari tafsir ulama Ali As-Sabuni dari kitab Safwatut Tafasir. Baik, marilah kita sama-sama tutup. Terima kasih pada Ustadz Hasan Sohibi dan juga Mbak Dr. Basuki dan para jemaah yang hadir pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Pamit dok, pamit Ustaz. Ya, pamit ya. Pamit. Ya, pamit. Ustaz. Ya. Raden Kunto. Cakep betul itu. Apa? Kayak kita mau ya. Dr. Raden Kunto dari mana tuh jauh kayaknya. Masya Allah. Mantap tuh layarnya Ustaz. Oh ya. Keren. Nanti kita ganti lagi. Masya Allah. Pamit Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Ya.